Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada bahasan kali ini, sebelum kita membahas tentang gerak rotasi, saya mau menyampaikan dulu untuk UTS kemarin hasilnya mencukupi nilai standar. Kemudian yang membedakan adalah masalah tentang mencari besar dan arah pada soal vektor. Jadi untuk vektor itu banyak sekali yang hanya mencari besar saja tapi lupa mencari arahnya gitu. Kemudian untuk besaran satuan dan soal-soal topik lain itu rata-rata sudah bisa mengerjakannya. Walaupun untuk vektor sendiri perhitungannya tidak saya haruskan untuk mendekati benar atau benar pun, hanya saja penulisan atau mekanisme dalam mencari besar dan arah itu harus bisa gitu sebelum kita juga masuk lebih lanjut ke dinamika gerak rotasi. Oke, nanti kekurangan dan kelebihan UTS kemarin kita jadikan untuk review di UAS nanti ya. Sekarang kita mulai pembahasan gerak rotasi sebagai pembahasan awal untuk membahas tentang soal-soal latihan UAS nanti. Jadi dimulai dari gerak rotasi ya. Pertama ini kita membahas tentang torsi. Pengertian torsi itu, torsi atau momen gaya itu adalah hasil perkalian antar gaya dengan lengan gaya. Nah, torsi lambangnya itu harus bisa pakai lambang seperti ini ya. Coba untuk lambang torsi. Nah, ini adalah huruf Yunani tau. Ini digunakan untuk besaran fisika namanya torsi. Nah, torsi ini adalah gaya. Bedanya torsi sama gaya biasa apa sih? Nah, kita coba lihat simbol gaya yang biasa. Itu adalah F, ya kan? Nah, ini juga gaya nih, tapi satuannya Newton. Kalau torsi satuannya Newton meter. Berarti di sini ada unsur gaya gerak lurus dan meter itu adalah simbol panjang. Gitu. Jadi torsi itu adalah perkalian gaya gerak lurus dan panjang. Nah, berarti ada bedanya dong gaya ini sama gaya ini. Apa sih bedanya? Coba kita bikin lagi ya. Kalau gaya gerak lurus itu kan simbolnya F ya. Nah, kalau gaya gerak melingkar atau gaya yang menyebabkan perputaran itu T. Apa yang menyebabkan sebuah benda bisa bergerak? Yaitu gaya. Gaya satuannya Newton. Kalau gerak melingkar satuannya Newton meter. Nah, untuk torsi itu sendiri lambangnya adalah tau tadi, satuannya Newton meter, dengan R adalah lengan gaya. Bisa R, bisa L ya. Jadi di situ ada fleksibilitas saja. Nah, itu satuannya meter. Kemudian F adalah gaya, satuannya Newton. Kita lihat di sini pintu, karena engsel atau putaran pintu itu yang untuk buka pintu, gagang pintunya itu bisa menjadi contoh gerakan rotasi ya, karena di situ sebuah contoh sederhana di mana dari tangan kita yang berputar sampai poros gagang pintu adalah lengan gaya. Nah, lengan gaya jika dikalikan dengan gaya yang kita berikan oleh tangan itu akan menjadikan torsi atau sebuah gerakan putaran. Nah, jika gaya F yang bekerja pada jarak R atau silangan gaya arahnya tidak tegak lurus, maka perhitungan torsi itu memakai sin. Torsi itu satuannya Newton meter, R lengan gaya meter, F gaya Newton, dan theta adalah sudut antara gaya dan sumbu rotasi putar. Jadi kalau membentuk sudut aja ya, kalau nggak membentuk sudut, dia torsi sama dengan R kali F.
Nah, torsi itu ada dua jenis. Pertama torsi positif, yang kedua torsi negatif. Ini hanya berhubungan dengan arah pergerakan putaran saja. Nah, di sini kita lihat untuk akumulasi dilambangkan dengan indeks I. Torsi sama dengan sigma I F I R I. Jadi ada F1 R1 nanti ditambah F2 R2 gitu. Jadi macam-macam ya. Kemudian kita bahas couple dan momen couple. Couple adalah pasangan gaya sejajar tetapi berlawanan arah yang mengakibatkan benda berotasi. Jadi di sini contohnya pada magnet, jarum magnet ya. Jadi magnet itu kan jarumnya ada utara dan selatan. Di situ ada dua putaran gaya kalau dia kena angin itu. Jadi ada gaya untuk magnet utara dan gaya dengan magnet selatan itu saling terhubung dalam poros magnet tersebut. Nah, ini porosnya ya, sehingga membentuk pasangan gaya atau yang dinamakan dengan couple. Couple terdiri atas dua buah gaya sebesar F dipisahkan oleh jarak tegak lurus garis kerja kedua gaya. Makanya magnet dianggap contoh yang paling sederhana untuk pasangan gaya. Kemudian momen couple. Yang namanya momen couple itu didefinisikan sebagai perkalian antara gaya dan jarak. Nah, jarak kedua gaya D ya, bedanya sama torsi. Kalau torsi itu adalah gaya dikali lengan gaya. Kalau misalnya momen couple, gaya dikali jarak antar kedua gaya karena adanya couple tersebut gitu. Satuan momen couple itu Newton meter, gaya itu Newton, dan R itu jarak itu adalah meter ya. Bedanya R-nya di sini kita pakaikan R besar supaya membedakan dengan si lengan gaya tadi. Kemudian bahasan selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia partikel adalah sebuah partikel ya, jika bermassa m, dia akan melakukan gerakan putaran F terhadap poros sejarak R, jari-jari lingkaran itu ya. Momen inersianya adalah massa dikali R kuadrat. I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter persegi. M adalah massa partikel, satuannya kilogram. R adalah jari-jari lintasan, satuannya meter. Hubungan langsung antara percepatan sudut alfa dengan torsi T yang diberikan adalah torsi sama dengan I kali alfa. Nah, alfa ini adalah percepatan sudut di gerakan melingkar yang pernah kita bahas, satuannya radian per second kuadrat. Oke, bahasan untuk kali ini sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di pokok bahasan berikutnya ya, untuk dinamika rotasi dan lain-lain. Terima kasih.